Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Naila Puspitasari pada video bagian keempat, video panduan dasar-dasar pemrograman untuk program Laundry Naila. Sebelumnya kita telah membahas GUI serta source code dari form input stock, dan sekarang kita lanjut akan membahas source code serta GUI dari form transaksi. Di mana form transaksi yang berada pada form 3 ini merupakan form utama pada program Laundry Naila. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Baik, berikut merupakan GUI dari form transaksi di Laundry Naila. Nah, ini adalah tampilan awalnya, tampilan mukanya, di mana cukup terdapat banyak sekali group box karena ini merupakan form utama. Kita mulai dari yang di sebelah kiri. Di sini ada memo 1, di mana memo 1 ini sesuai dengan yang setelah saya jelaskan di skenario, ini merupakan seperti keterangan untuk berapa stok yang akan berkurang sesuai per kilo dari setiap stok. Misalnya 1 kilo kain, berapa banyak stok yang berkurang. Nah, ini sebagai pengingat saja, jadi ditaruh di memo. Selanjutnya ada image 2, di mana image 2 ini merupakan harga layanan dari program Laundry Naila. Di sini ada group box 10. Di group box 10 ini dengan semua editnya, dari edit 36, 37, 38, 39, 41 hingga 45, ini nanti akan menampilkan jumlah stok yang tersedia yang telah kita inputkan dari form 2 tadi. Nah, stok ini nanti bisa berkurang atau bertambah, jadi dia terintegrasi dengan form 2 seiring dengan kita memproses pakaian pelanggan. Setelah itu ada juga pembuat program, di mana ini berada pada group box berapa ini? Group box 8, dan ada 2 button, yaitu button 16 dan button 13. Button 16 ini sendiri merupakan button about, di mana button ini nanti akan menampilkan pesan mengenai pembuat program. Lalu ada juga button new customer, nanti gunanya adalah sehingga program bisa menerima pelanggan baru setelah melayani satu pelanggan. Ada button kembali, yaitu button 6, untuk mengembalikan tampilan ke form 2 atau form input stock. Di sini juga ada group box 2 yang nantinya digunakan untuk bagian data customer, terdiri dari edit 2, edit 3, dan button 7. Edit 2 sebagai tempat penginputan nama customer, edit 3 sebagai tempat penginputan nomor telepon, serta button 7 yang digunakan untuk menyimpan serta mengecek inputan pada 2 edit ini. Di group box 3 ada tempat menjadi untuk data pakaian pelanggan, di mana di sini ada beberapa radio button 1 hingga 4 yang digunakan untuk memilih jenis layanan yang dipilih oleh pelanggan. Ada juga chase pin edit 1 yang digunakan untuk menginputkan berat kain pelanggan per kilo, serta combo box 1 untuk memilih tipe apakah express atau biasa. Ada 2 button di sini, yaitu button 10 serta button 9. Button 9 digunakan untuk menyimpan data pakaian yang telah ada di sini dan data customer yang ada di sini, serta ditampilkan di halaman konfirmasi dan total harga yang harus dibayarkan di sini. Sedangkan ubah pesanan nantinya akan menghapus data pakaian, tetapi tidak data customer. Jadi misalnya customer mau ubah pesanan, mau tukar paket atau tukar tipe paket, maka akan dipencet button ubah pesanan. Nah, di sini ada halaman konfirmasi yang terdiri dari list box 1, list box 2, list box 4. Gunanya nanti adalah untuk menampilkan konfirmasi mengenai data dari customer serta pakaian yang dipilihnya. Nanti petugas akan menyebutkan ini pada pelanggan. Jika pelanggan ingin mengubah pesanan, kita pencet ubah pesanan, atau mereka bisa membatalkan pesanan di button sebelah sini, di mana nanti semua data pakaian dan data customer akan dihapus dari sistem. Kita masuk ke group box 6, di mana group box 6 ini merupakan group box pembayaran yang terdiri dari edit 7, edit 6, dan edit 5. Edit 7 adalah tempat untuk menginputkan berapa banyak uang yang diberi oleh pelanggan. Edit 6 adalah total yang harus dibayarkan oleh pelanggan, serta kembalian nanti akan secara otomatis ada di edit 5. Nah, button 15 ini fungsinya itu adalah untuk
menghitung berapa banyak selisih antara uang yang diberikan pelanggan serta total harga yang harus dibayarkan pelanggan. Nanti jika telah membayar, maka button ini juga berfungsi untuk langsung mencetak struk pembayaran. Di sini untuk button 11 yaitu button batalkan pesanan sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke group box 7 yaitu group box struk pembayaran yang struk pembayaran itu akan tampil di list box 4 yang nantinya secara otomatis ada saat kita menekan tombol bayar di button 15. Di sini juga ada dua button yaitu button 4 dan button 8. Button 4 ini tugasnya adalah untuk memproses data pelanggan yang ada di struk ini ke bagian proses cuci di mana nanti saya akan jelaskan lebih lanjut atau ke bagian antrian. Jika proses cuci penuh, maka button ini akan langsung memindahkan data tersebut ke bagian antrian. Nah, button return ini adalah button untuk memproses kembali pesanan dari komplain pelanggan. Button ini jika kita tekan saat sebelum adanya komplain dari pelanggan, maka nanti akan mengeluarkan pesan. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail. Di bawahnya ada group box 9 sebagai group box antrian yang terdiri dari list box 5, list box 3, 5, 6, dan 8. Yang nantinya gunanya untuk menampilkan pelanggan yang masuk ke dalam antrian. Nanti jika pelanggan yang ada di sini telah kosong, maka pelanggan yang ada di antrian secara otomatis akan masuk ke bagian proses pencucian. Proses pencucian sendiri diproses pada group box 1, di mana ada beberapa elemen di sini terdiri dari radio button 5, 6, 7, 8, dan 9. Radio button ini tugasnya untuk memilih pakaian pelanggan yang telah selesai dan dipindahkan ke bagian pesanan selesai nantinya. Ada juga beberapa edit, ada 9 edit di sini, ada 15 edit di sini. Gunanya untuk menampilkan nama, nomor HP serta total belanja pelanggan yang sedang diproses. Nanti ada juga group box 1 gunanya untuk memindahkan data dari proses pencucian ke proses pesanan selesai. Dan juga nanti dia akan mengecek apakah di antrian ini masih ada data. Jika ada, maka langsung masuk ke sini. Lalu sama seperti sebelumnya, ada pesanan selesai terdiri dari radio button 10 hingga 14. Untuk memilih pesanan yang akan selesai, yang telah selesai, ada di sini data-datanya. Dan ada button 2, gunanya nanti untuk mengambil data ini dan akan disimpan di riwayat transaksi. Setelah menekan button 2 ini, barulah dua button pada group box 5 yaitu rekapitulasi harian serta riwayat transaksi bisa kita akses. Data pelanggan yang telah mengambil pesanan akan langsung masuk ke riwayat transaksi di button 5. Kita bisa mengaksesnya di button 5. Sedangkan rekapitulasi harian bisa kita akses di button 3. Mungkin sekian. Oh ya, di sini saya lupa, image 1 ini merupakan tempat sebagai background ya, untuk mempercantik tampilan dari program kasih laundry Naila. Juga ada label, gunanya ya sebagai judul saja sebenarnya. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke source code nya. Kita masuk ke bagian awalnya dulu. Baik, ini kita kecilkan. Oke. Kita masuk ke bagian paling awalnya. Di sini karena form 3 itu banyak ya keterkaitannya hampir dengan semua form, maka dia harus menginclude atau menghubungkan akses dengan semua unit, yaitu dari unit 2, dari unit 1 hingga unit 6. Sama seperti form 2 sebelumnya, dengan form 2, di form 3 kita juga masih menggunakan fungsi rupiah atau format rupiah untuk mempercantik nilai ketika harga ditampilkan di layar monitor dengan fungsi sebagai berikut, sudah saya jelaskan di form 2. Dan ada beberapa deklarasi global yang digunakan di form 3 ini. Pertama ada tipe data string yang meliputi nama dan telepon
di bagian data customer. String nama untuk menyimpan nama pelanggan, sedangkan string telepon digunakan untuk tempat menyimpan nomor telepon pelanggan. Untuk bagian data pakaian, ada dua tipe data, yaitu tipe data string, yaitu tipe paket. Nah, tipe paket nanti kita gunakan nih untuk pengecekan combo box, apakah tipe paket biasa atau express. Lalu ada integer berat kain untuk menyimpan berat kain pelanggan, dan integer harga untuk menyimpan harga atau total yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Nah, string, list nama, list berat kain, dan list jenis paket ini digunakan untuk struk nantinya, dimana nanti data-data dari struk akan diambil dari halaman konfirmasi, jadi diambil dari list yang ada di konfirmasi. Lalu ada integer uang dan kembalian untuk bagian pembayaran. Integer uang itu adalah tempat untuk menyimpan uang yang diinputkan oleh customer, sedangkan integer kembalian digunakan untuk sebagai tempat menyimpan selisih uang antara total harga serta uang. Lalu ada beberapa variabel yang bertipe data integer juga, yaitu P, Q, dan R. P itu merupakan maksimal slot pada mesin cuci, nanti digunakan untuk pengecekan apakah nanti slot penuh jika P sama dengan 5, seperti itu. Lalu ada Q, yaitu jumlah customer yang sudah mengambil baju, serta R, yaitu total penjualan pada hari ini. Ini P, Q, dan R ini sangat penting nantinya untuk rekap ya, di rekapitulasi harian. Jadi dia nggak akan nampak di form 3, tapi akan kelihatan di form rekapitulasi harian. Selanjutnya saya juga menggunakan extern integer, yang dimana gunanya nanti adalah untuk sebagai update. Jika kita ingat tadi di sini bagian sini ada update, maka saya menggunakan extern integer untuk mengupdate data tersebut dari form 2. Jadi ada total, jadi kita perlu beberapa variabel yang kita update dari form 2. Nah, pada saat awal ditampilkan, sistem itu akan menonaktifkan semua bagian dari semua bagian atau semua group box kecuali bagian data pakaian. Ini dia menonaktifkan semua bagian dari pembayaran, proses cuci, semuanya akan dinonaktifkan kecuali data pakaian, data pelanggan. Kapan diaktifkan kembali? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin ini cukup untuk awalnya, baru kita masuk ke per buttonnya biar lebih mempermudah untuk dimengerti. Di sini kita mulai dari sini ya. Ada button about tadi, fungsinya untuk menampilkan pembuat program. Kita coba klik 2 kali untuk melihat source code-nya. Nah, di button ini juga saya mendeklarasikan beberapa variabel string, yaitu about nama, about name, departemen. Ini sebenarnya hanya data-data diri saya, dosen pengampu mata kuliah, nanti akan ditampilkan. Lalu ada button new customer, fungsinya nanti adalah menghapus nih semuanya. Jadi nanti ketika memproses pakaian pelanggan dan telah sampai nih di bagian mesin cuci, di group box ini kan masih ada data-data pakaian pelanggan tersebut. Jadi guna new customer ini dia akan menghapus semua data-data tersebut serta menonaktifkan kembali semua bagian group box tersebut, sehingga sistem bisa menerima pelanggan terbaru. Tadi juga sistem telah menyimpan kan harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan, total harga pelanggan. Nah, button ini juga gunanya untuk mereset harga paket atau variabel yang telah dibeli oleh pelanggan, sehingga nanti untuk penjumlahan selanjutnya tidak terjadi double counting dari pelanggan sebelumnya. Nah, dia juga gunanya mengaktifkan kembali group box data pelanggan. Jadi sistemnya di Laundry Naila, ketika group box ini sudah digunakan dan dipencet button, maka group box ini akan nonaktif kembali. Nah, seperti itu. Mungkin sekarang kita masuk pada bagian data customer. Kita lihat source code-nya. Yang pertama sekali, di button 10 ini, tugas utamanya sebenarnya itu adalah untuk mengecek dan menyimpan inputan dari edit nama dan edit nomor telepon kan. Jadi dia pertama sekali saya menggunakan logika percabangan untuk mengecek apakah
datanya itu dimasukkan atau apakah ada data yang dimasukkan oleh petugas atau tidak. Nah, jika tidak, sistem akan menampilkan pesan dengan menggunakan show message. Nah, gunanya ini apa? Nanti biar program itu tidak crash. Jika yang dimasukkan itu kosong biasanya atau inputannya kosong, maka nanti biasanya program bisa crash sehingga jadi ada bug dan keluar dari proses running time-nya. Namun jika tidak kosong dan terisi dua-duanya, maka di sini kan menggunakan logika atau ya. Jadi di sini tuh bisa masuk 3 keadaan. Dua-duanya kosong atau salah satu saja yang kosong. Misalnya edit 2 saja yang kosong, tapi edit ini terisi, dia juga akan menampilkan pesan ini. Kalau edit 3 yang terisi, edit 2 yang kosong, dia juga akan menampilkan pesan ini, begitu juga keduanya. Karena kan dia menggunakan logika atau. Jadi jika hanya salah satu yang terpenuhi, maka ini bernilai true sehingga show message ditampilkan. Namun jika dua-duanya terisi, yang mana ini keadaan ini menjadi false nilainya, maka tadi kita telah akan dilakukan proses selanjutnya. Tadi kita telah mendeklarasikan secara global string nama dan string telepon. Nama kita ambil dari edit 2, sedangkan telepon kita ambil dari edit 3. Barulah nanti ketika kita tekan button OK, akan keluar pesan bahwa data customer disimpan. Selain itu, button ini juga fungsinya untuk mengaktifkan bagian data pakaian yang sebelumnya nonaktif saat awal program dijalankan. Dia menonaktifkan dengan enable true. Dan setelah ditekan button OK, dia akan kembali menonaktifkan bagian group box-nya sendiri. Cukup simpel, tidak terlalu banyak logika, hanya logika percabangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian data pakaian. Mungkin ke button 9. Nah, ini adalah button 9. Sebentar, buat pesan. Nah, yang pertama di button 9 ini yang pertama dilakukannya adalah menghapus data di halaman konfirmasi yang dari list box 1, 2, dan 7 agar tidak ada dua data yang sama nantinya jika pelanggan melakukan pengubahan pesanan. Di sini ada satu pendeklarasian lagi, yaitu string layanan. Nah, untuk tipe paket, nanti string layanannya gunanya untuk logika percabangan juga nantinya. Nah, tipe paket itu tadi sudah kita deklarasikan secara global, itu kita ambil dari combo box 1, sedangkan berat kain kita ambil dari chespin edit 1. Jika yang dimasukkan dari chespin edit ini nilainya kurang dari 1, 0 atau minus, maka kita program akan menampilkan pesan bahwa silakan masukkan berat kain. Namun jika lebih dari 1, yang artinya keadaan ini salah, artinya inputannya sudah benar, maka akan dilakukan lagi nih pengecekan, yaitu di sini kita lakukan nested if atau percabangan beranak. Pertama kita harus tentukan dulu layanan yang dipilih dari combo box, dimana tipe paket itu kan layanan yang dipilih, dimana kan tadi kita ada string layanan ya, tipe paketnya dari combo box, string layanannya dari radio button. Sehingga untuk radio button kita menggunakan logika percabangan untuk mengeceknya. Kalau radio button 1 yang dipilih atau di radio button 1 yang dicek, maka layanan yang dipilih pada saat itu adalah layanan paket cuci. Nah, layanan ini nanti string maka yang akan masuk pada tipe data string layanan itu adalah paket cuci. Nah, setelah kita tentukan nih layanan apa yang dipilih oleh pelanggan, maka kita akan menghitung total biaya yang harus dibayar berdasarkan paket yang dipilih menggunakan percabangan lagi. Jadi ini percabangan yang nested if gitu, double nested if. Dimana jika yang dipilih itu layanan paket cuci, maka tipe paket yang dipilih, maka jika tipe paket yang dipilih kan digunakan
layanannya paket cuci nih. Paket cuci kan dibagi dua lagi ya. Ada paket biasa dan paket ekspres. Nah, gunanya itulah nested if satu lagi untuk mengecek total biaya berdasarkan tipe paket yang dipilih. Tipe paket ini asalnya dari mana? Ya dari combo box. Combo box, jika yang dipilih itu yang biasa, maka harganya itu adalah berat kain dikali dengan 7.000, karena yang biasa itu 7.000 per kilo. Kalau yang dipilih tipe paket ekspres, maka dikali 12.000. Nah, total harga atau yang harus dibayarkan pelanggan itu akan tampil di edit 6 di bagian grup box pembayaran di sini nantinya dengan bentuk format rupiah. Begitu juga jika yang dipilih itu adalah radio button 2, yaitu paket setrika. Dilakukan lagi pengecekan apakah yang biasa atau yang ekspres, dikali lalu ditampilkan. Begitu juga untuk radio button cuci plus setrika serta paket hemat keluarga. Nah, untuk paket hemat keluarga, berat kainnya itu kita kali lagi dengan 10. Kenapa? Karena paket hemat keluarga itu kan layanan paket cuci dan setrika untuk 10 kilo kain. Jadi kita kali dengan 10 di halaman konfirmasinya. Karena nanti di chase pin edit kita nggak perlu menginputkan 10 kilo, cukup inputkan 1, karena kan ini paket ya, cukup inputkan 1, nanti dia akan langsung menampilkan di halaman konfirmasi sebanyak 10 kilo. Harganya juga akan tampil di edit 6 dalam format harga. Nah, fungsi dari buat pesanan ini juga nantinya untuk menampilkan data ke list box konfirmasi, di mana list box 1 ini akan ditampilkan nama pelanggan, list box 2 layanan serta tipe paket yang dipilih oleh pelanggan. Juga ada harga berat kain dari pelanggan tersebut. Ini kenapa menggunakan integer to string? Karena berat kain sebelumnya ini kan dalam bentuk integer, sedangkan untuk menampilkan list box hanya menerima dalam bentuk string, jadi kita harus konversi integernya menjadi string dengan menggunakan seperti ini. Nah, setelah itu barulah fungsi terakhir dari button ini adalah untuk mengaktifkan bagian pembayaran. Diaktifkan semuanya. Selanjutnya mungkin kita bahas bagian ubah pesanan di sini. Ubah pesanan ini fungsinya itu untuk mengaktifkan kembali bagian data pakaian untuk bisa kita otak-atik kembali, menghapus bagian halaman konfirmasi, lalu mengaktifkan tombol lagi untuk mengubah konfirmasi pembayaran, yaitu tombol ubah pesanan tadi. Nah, juga untuk menonaktifkan bagian yang tidak diperlukan selama proses perubahan sementara, seperti button 15 dan button 11. Setelah itu, fungsi terakhirnya adalah menampilkan pesan konfirmasi bahwa pesanan itu sudah dapat diubah dengan show message. Begitu. Kalau untuk halaman konfirmasi sendiri tidak ada, karena dia hanya fungsinya menampilkan, tidak ada source code. Nah, selanjutnya untuk bagian pembayaran, kita lihat di button 15 source code-nya. Nah, seperti sebelumnya, kita juga kembali melakukan pengecekan logika percabangan di sini. Nah, jika tidak ada uang yang dimasukkan atau edit 7-nya kosong, dimana ini nanti akan sangat berpengaruh pada sistem nanti bisa crash dan keluar dari proses running time-nya, maka kita perlu melakukan logika percabangan untuk mengecek apakah kosong. Jika kosong, maka akan keluar tampilan mohon masukkan uang terlebih dahulu. Lalu, jika tidak kosong, artinya ada uang yang diinputkan, maka lanjut kita melakukan proses perhitungan lagi. Nah, kita akan mengambilkan uang itu kan sudah kita deklarasikan di global. Uang itu adalah jumlah uang yang diberikan customer kepada petugas, dimana uang ini kita ambil dari edit 7. Nah, kembalian itu adalah uang tadi dikurangi dengan harga. Harga ini apa? Yang sudah kita hitung di button buat pesanan tadi. Lakukan lagi pengecekan. Kalau uang yang dimasukkan itu kurang dari harga yang harus dibayarkan, maka sistem juga akan menampilkan pesan bahwa uang yang dimasukkan kurang. Tapi jika cukup, maka nanti akan ditampilkan jumlah uang
dan kembalian dalam format rupiah di edit 7 dan edit 5. Nanti setelah ditampilkan ini, maka akan dinonaktifkan bagian data pakaian dan bagian struk akan diaktifkan. Nah, fungsinya juga untuk bagian menu pembayaran juga akan dinonaktifkan. Dan fungsi terakhir dari button ini itu adalah untuk mencetak struk ya. Jadi akan dicetak di list box 4 berikut. Nah, di sini namanya dimasukkan, teleponnya, lalu ada juga list nama. List nama itu dari kita ambil dari item pertama di halaman konfirmasi, item pertama ya di halaman konfirmasi. Lalu nanti akan ditampilkan nih berapa rincian pesanannya dan berapa harganya, juga dalam bentuk format rupiah di dalam struknya. Lalu ada ucapan terima kasih di akhirannya. Harga, uang, dan kembalian juga ditampilkan, serta yang terakhir setelah selesai mencetak struk, barulah sistem akan menampilkan pesan bahwa data pembayaran berhasil disimpan, silahkan lanjutkan ke bagian struk pembayaran. Nah, selanjutnya ada bagian button 11, yaitu button batalkan pesanan, di mana button ini tugasnya sebenarnya hanya menghapus semua data-data yang ada. Misalnya saat dilakukan konfirmasi oleh petugas ke customer, ternyata mungkinkah kemahalan atau ingin dibatalkan, maka semua data yang ada di group box ini dari data pelanggan, pakaian, halaman konfirmasi, serta pembayaran itu akan dihapus dari sistem, dan yang hanya akan diaktifkan kembali itu adalah group box di data pelanggan untuk bisa menerima data pelanggan terbaru. Akhirnya nanti akan dikeluarkan pesan bahwa pesanan berhasil dibatalkan, Anda dapat memasukkan data pelanggan baru. Seperti itu. Mungkin sekarang kita masuk ke bagian group box struk pembayaran. Nah, return mungkin nanti kita bahas ya setelah, mungkin sekarang juga nggak apa-apa, mungkin sekarang kita bahas dulu yang button proses. Button ini cukup kompleks codingannya karena memang fungsinya banyak, gunanya nanti untuk memindah-mindahkan data-data pelanggan. Nah, pertama kita harus ambil berat cucian dalam kilogram dari input pengguna. Nah, integer berat kain ini kan tadi dari Chespin edit 1 kan, dari nilai Chespin edit 1. Pertama kita deklarasikan dulu nih jumlah stok yang akan kita gunakan. Nah, gunanya dari button proses ini juga nantinya gunanya itu untuk menghitung berapa banyak stok yang digunakan. Nanti dia juga akan berpengaruh nih pada stok. Jadi dia juga, pertama kita harus tentukan dulu berapa deterjen yang dipakai. Kita set 0 dulu. Nanti ini akan kita deterjen dipakai ini nantinya adalah untuk menyimpan berapa banyak deterjen yang dipakai per sesuai dengan layanan dan berat kain pelanggan. Nah, selanjutnya kita cek dulu layanan yang dipilih, lalu kita hitung stok yang dipakai. Seperti sebelumnya, jika radio button 1 yang dicek, yang artinya itu paket cuci kering, ini kita nggak perlu lagi ya cek apakah dia tipe biasa atau tipe express. Yang membedakan hanya kecepatan layanannya, bukan stoknya. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan nested if. Di sini bisa langsung saja radio, jika yang dipilih itu adalah paket cuci saja, maka yang deterjen dipakai itu adalah berat kain pelanggan dikali 40, karena kan 40 ml per kilo. Wangi yang dipakai 20, pelembut 10, serta air 10. Di sini kita notice di sini kan nggak ada parfum ya, karena memang kalau untuk paket cuci kering itu nggak menggunakan parfum. Sebaliknya, jika yang dipilih itu adalah paket setrika yang ada di radio button 2, yang parfum yang dipakai itu, stok yang dipakai itu hanya parfum saja, yaitu sebanyak 5 ml per kilo. Untuk bagian paket cuci plus setrika lengkap 40, 20, 10, 5, dan 10 liter dari air. Nah, di sini kan tadi kita udah set ingin 0 ya. Jadi
ketika sudah dibuat perhitungan seperti ini, misalnya 2 kilo, maka 0 yang ada di sini akan berubah jadi 80. Jadi itulah guna kita set dulu. Sebenarnya nggak pakai 0 ini juga nggak apa-apa, karena jika kita bikin integer air dipakai, itu sama aja dengan integer air dipakai sama dengan 0. Lalu ada paket hemat keluarga, karena ini layanannya itu untuk 10 kilo kain, maka ini cukup kita kali 10, jadi 400, 200, 10, 50, serta 100. Nah, setelah kita hitung nih berapa banyak deterjen yang dipakai, kita ambil stok yang tersisa nih dari form 2, di mana stok deterjen kita ambil dari form 2 edit 9, stok pewangi edit 10, edit 11, 12, serta edit 3 untuk stok air. Kita lakukan pengecekan untuk mengecek apakah stok ini cukup untuk dilakukan proses pencucian, yang dimana kita menggunakan logika dan. Jadi harus semuanya ini harus terpenuhi. Stok deterjennya lebih besar dari deterjen dipakai, stok pewanginya lebih besar dari pewangi dipakai, seterusnya. Nggak boleh ada salah satu yang tidak terpenuhi. Karena tadi misalnya yang dipilih paket setrika, yang artinya parfum dipakai 5 kilo, dan berarti parfumnya akan 5 serta yang lainnya akan tetap 0. Seperti itu. Jadi kita cek di sini. Jika terpenuhi, maka kita akan melakukan proses pengurangan stok, di mana stok deterjen itu ada sama dengan stok deterjen dikurangi stok pakaian. Jadi ini sebenarnya minus tanda kurang dan sama dengan itu sama aja dengan misalnya ini A, ini B. Kalau A kurang sama dengan B, itu sama dengan itu kongruen atau sama dengan A sama dengan A kurang B, seperti itu. Jadi ini kita kurangi stok deterjen kurang stok deterjen, stok deterjen sama dengan stok deterjen kurang deterjen dipakai, dan seterusnya. Nanti akan tampil nih pesan show message, berapa banyak deterjen dipakai, pewangi, pelembut, air, dan kita akan memperbarui stok yang ada di form 2. Kita perbarui dan akan ditampilkan pesanan cucian akan diproses, stok telah diperbarui. Lalu yang ada di form 3 juga akan kita update di edit 41-nya, di-update, dan barulah kita akan melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengurangan stok, fungsi button proses ini juga untuk melakukan pengecekan. Apakah tadi slot yang ada pada bagian proses cuci ini yang ada di sini penuh atau tidak? Nah, jadi kita harus cek dulu apakah semua slot terisi dengan logika percabangan juga, menggunakan logika dan. Kalau edit 1, yaitu edit nih, edit 1, 9, 12, 15, serta 18 itu terisi, maka artinya slot ini penuh dan data pelanggan tersebut akan masuk ke nomor antrian. Di sini kita deklarasikan lagi sebuah variabel bernama integer nomor antrian, yang gunanya itu adalah untuk menyimpan nomor antrian berdasarkan jumlah item yang dimasukkan ke list box 3. Nanti ketika data pelanggan masuk, maka secara otomatis akan keluar nomor antriannya dari 1. Kenapa ini items count plus 1? Karena kan kalau items count ini dia menghitung berapa banyak items count ini seperti indeks dari list box tersebut. Indeks pasti selalu mulai dari 0. Jadi jika pelanggan pertama yang masuk, maka kalau kita tidak tambahkan dengan 1, nomor antriannya itu nomor antrian 0 jadinya. Itu kan cukup rancu, jadi kita tambah 1 biar nomor antriannya dari nomor antrian 1. Nanti juga akan menambahkan nama, telepon, dan harga. Tapi jika ada salah satu yang kosong, entahkah itu edit 1, edit 9, 12, 15, serta 18, maka data pelanggan tersebut akan dimasukkan ke bagian tersebut. Nah, misalnya edit 1 nih yang kosong, maka edit 1 akan ditampilkan nama, edit 4 ditampilkan harga, edit 8 akan ditampilkan telepon, edit 8 akan ditampilkan harga. Dan akan diaktifkan nih bagian radio button untuk slot 1 serta edit-editnya. Begitu juga untuk slot 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu barulah bagian stroke ini akan dinonaktifkan dan akan ditampilkan pesan lagi.
Oh iya, kan tadi logika percabangan pertama kita itu kita mengecek apakah bukan yang pertama, kita mengecek tadi apakah stok itu cukup ya, yang ada di sini. Nah, cek apakah stok itu cukup. Nanti akan dijalankan semua bagian yang ada di sini jika itu cukup. Nah, jika cukup. Tapi jika nggak cukup stoknya, maka akan ditampilkan pesan oleh sistem bahwa stok tidak cukup, silahkan tambahkan stok terlebih dahulu. Nanti kita akan diarahkan untuk kembali ke form 2, tambah beli stok, lalu barulah kita bisa memproses pakaian pelanggan tersebut. Nah, button return ini sebenarnya logikanya itu sama dengan button process. Bedanya itu dia hanya mengambil data-datanya itu dari form 6 nantinya. Saya akan jelaskan di form 6. Karena gunanya button ini adalah untuk memproses pakaian pelanggan juga, memindahkannya, mengurangi stok, tapi datanya kita ambil dari form 6 saja. Pertama dilakukan cek juga apakah ada datanya, karena jika belum ada data maka akan keluar tampilan belum ada data untuk komplain customer. Nah, akan dilakukan proses lain jika ada data. Di sini berat kainnya itu kita ambil dari edit 1 di form 6. Nah, di sini saya menggunakan proses pembulatan ke integer karena tadi kita menggunakan double. Jadi sistemnya itu nanti misalnya ada komplain dari customer untuk pencucian ulang ya. Nah, pencucian ulang ini kan bisa saja 1,8 kilo, 1,4 kilo, tetapi di Laundry Naila akan tetap dibulatkan stok yang berkurang itu ke dalam bentuk integer karena kita sudah men-set semuanya tadi dalam bentuk integer. Jadi kita perlu fungsi pembulatan yaitu static cast integer, di mana kita bulatkan ke atas jika dia besar dari 0,5. Jika lebih kecil maka dia akan dibulatkan ke bawahnya seperti itu. Sama seperti sebelumnya sih, ini kita deklarasikan dulu berapa banyak yang dipakai itu 0 semua. Nah, di sini saya menggunakan logika percabangan switch case karena di sebelumnya di form 6 nanti kita akan menggunakan radio group, bukan radio button lagi. Jadi kita radio group. Kalau radio group itu kan dia dari menggunakan 0, 1, 2, 3. Jadi kita pakai switch case kalau saya. Dimana di sini nanti jika yang dipilih itu radio button 1 yang artinya 0, nah itu cuci, pakai cuci. Per kilonya sama 40 juga. Setrika serta cuci plus setrika. Jadi hanya ada 3 layanan ya kalau untuk return pelanggan. Nah, kalau ternyata nggak ada yang dipilih di form 6, maka dia juga akan menampilkan tampilan nih bahwa pilih salah satu layanan terlebih dahulu. Barulah nanti sama seperti sebelumnya, ambil stok yang tersisa, lalu kita cek. Kalau cukup, kita kurangi. Nanti akan tampil juga show message berapa banyak stok yang terpakai. Stok yang ada di form 2 akan diperbaharui, begitupun juga update-nya di form 3 dan cucian akan diproses. Tapi jika tidak cukup, ternyata akan ditampilkan pesan bahwa stok tidak cukup, silahkan tambahkan stok terlebih dahulu. Nah, bedanya dengan button proses tadi, button ini juga gunanya itu untuk nanti, ini sama sih. Jadi bedanya untuk kan kita akan mengambilkan data ya. Kalau button proses datanya emang udah ada di form 3, sedangkan kalau button ini di form 6. Jadi untuk memindahkan data pelanggan ke bagian proses pencucian atau ke bagian antrian, kita ambil dari bagian elemen terakhir di form 6. Makanya ini count min 1. Jadi misalnya di form 6 itu udah ada 4 pelanggan yang melakukan komplain. Jadi yang diambil itu data paling terakhir atau data terbaru lah, data paling update, data terbaru. Kalau ada 4 pelanggan, jadi yang harusnya kita ambil data namanya itu adalah data nama yang ada pada indeks ketiga. Oleh karena itu, kita gunakan count min 1. Begitupun juga dengan data nomor telepon, dan karena ini return ya, komplain, kita beri proses yang gratis sehingga tidak ada
pembebanan biaya kembali ke pelanggan, jadi harganya kita set menjadi 0. Jadi di sini dia nggak ada harga atau total harga yang harus dibayarkan pelanggan. Sama seperti sebelumnya, kita cek juga apakah semua slot terisi. Kalau slot ada yang terisi, maka kita tambahkan data pelanggan tersebut dengan keterangan ada return. Jadi nampak nantinya di riwayat transaksi mana riwayat pelanggan yang melakukan return, mana yang enggak. Itu juga dengan slot 2, 3 kalau ada yang kosong. Nah, di sini setelah melakukan proses-proses ini semua, ada key min di sini. Agar tidak ada, nah guna key min ini apa? Padahal tadi kita nanti key plus nanti akan ada di bagian selesaikan pesanan. Gunanya itu agar tidak ada jumlah customer yang double. Jadi nanti ini kan akan diproses ya, pelanggan yang melakukan return. Dan akan diselesaikan juga pesanannya. Sedangkan jika kita pencet button selesaikan pesanan, maka total pelanggan itu akan bertambah secara otomatis. Nah, nggak mungkin satu pelanggan ini bisa menjadi 2 pelanggan kan di rekapitulasi harian. Jadi kita perlu key min ini. Jadi saya jelaskan seperti ini aja. Ada 8 pelanggan misalnya. 2 pelanggan mengajukan return. Sedangkan nanti kalau kita nggak key min, kita nggak kurangi 1 nanti, dia akan di rekapitulasi harian itu jadinya ada 10 pelanggan. Padahal hanya 8 pelanggan yang melakukan transaksi yang membayar gitu kan. Jadi kita nggak mendata bagian ini, tapi nanti untuk bagian yang melakukan komplain itu akan ada bagiannya di rekapitulasi harian. Jadi bukan di bagian key ya, ada lagi nanti variabelnya. Lalu dia akan menonaktifkan kembali tombol return. Seperti itu fungsi terakhirnya. Dan selanjutnya mungkin, nah untuk antrian dia nggak ada source code-nya sih sebenarnya. Selanjutnya itu ada pada bagian selesaikan pesanan. Sebenarnya ini hanya gunanya untuk memindah-mindahkan saja ya. Jika yang dipilih itu radio button 5 yang ini, maka data yang ada di sini dipindahkan ke sini gitu. Jadi dia hanya memindahkan data dari edit ini ke edit ini. Dia pindahkan ke edit ini, rak pertama ini akan aktif. Nah, dia juga akan ngecek, gunanya dia juga akan ngecek apakah ada nih yang kosong atau ada nggak data di list box antrian. Kalau ada dipindahin ke sini. Dan dipindahinnya dari string 0 atau elemen pertama. Jadi yang antrian pertama masuk ke sini, dan setelah masuk datanya ke bagian slot ini, misalnya slot radio button 5 atau slot pertama, yang ada di bagian antrian itu akan dihapus datanya dan akan diupdate nomor antriannya. Jadi biar tidak kalau dihapus datanya, yang data antriannya juga akan dihapus dan diupdate. Jadi seperti itu kita update dengan menggunakan logika for. Mungkin saya jelaskan saja. Nah, kita for ini atau proses perulangan ini kita set integer i sama dengan 0. Nah, i ini jika lebih kecil dari banyak data yang ada saat ini, data yang ada setelah terhapus ya, setelah dihapuskan ini, maka i++ atau i diinkremenkan. List box 3 untuk string yang i ini, maka nomor antriannya itu adalah i+1. Kenapa ya? Karena tadi ya kembali lagi karena dimulainya dari 0. Jadi misalnya ada 2 antrian. Antrian pertama datanya sudah dihapus. Nah, sisanya berarti tinggal 1 antrian ya. 1 antrian ini akan pindah ke bagian pertama, dan bagian pertama itu akan diperbarui nomor antriannya. Dia kan berada di itu 0 ya, berarti jadinya di bagian indeks ke 0, jadi perlu ditambahkan dengan 1 seperti itu. Begitu juga nih sama untuk radio button 6, radio button 7 serta radio button 8 dan 9. Ini sama aja.
beda pada bagian edit-editnya saja sih. Untuk logikanya dia sama untuk pengecekannya. Pokoknya ini menggunakan percabangan dan perulangan untuk update data antriannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian button ambil pesanan, dimana di sini dia gunanya itu untuk mengecek rak mana yang dipilih oleh pelanggan. Nah, jika rak yang diambil rak pertama atau radio button 10, maka akan di form 4 atau form transaksi, data pelanggan tersebut akan masuk ke form 4. Jadi akan dipindahkan ke form 4 dan akan langsung diperbaharui penomorannya sama pakai count plus 1 juga. Nah, total penjualan yang kita simpan di bagian R itu kita akan tambahkan dengan dimana edit 2 teks ini dengan total penjualan tersebut. Nah, total penjualan telah kita tambahkan, data pelanggan telah masuk ke bagian. Nah, ini gunanya kita simpan dulu ya. Nanti kita akan akses di form 5 untuk rekapitulasi harian. Form 5 ini form 4 ini sudah ada data pelanggan yang dipindahkan. Barulah kita mengosongkan edit tersebut setelah pemindahan dan jumlah customer yang mengambil baju akan ditambah. Inilah gunanya key plus plus untuk menambah jumlah customer yang mengambil baju. Karena kalau kita ingat tadi ada key min min ya. Nah, tadi kalau kita return pelanggan lalu kita selesaikan pakaian return itu, maka nanti akan terjadi double pelanggannya. Jadi kita perlu key min min sebelumnya di situ. Nah, di sini kan barulah di form 5 akan ditampilkan nih berapa banyak R dan berapa banyak key. R ini nanti adalah total belanja yang akan ditampilkan di form 5 edit 14 dan key akan ditampilkan di form 5 edit 13. Nah, R ini kita gunakan plus tambah ya. Kalau tadi saya juga sudah jelaskan, R ini kenapa kita gunakan ini sebenarnya sama aja dengan kayak gini ya. Maksudnya ini sama aja dengan R sama dengan R ditambah ya edit ini gitu, seperti itu. Nah, begitu juga sih untuk radio button 11, 12 sama seperti sebelumnya. Sama. Untuk sebelumnya dia udah. Oke. Radio button itu udah. Bagian ini udah. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 button terakhir yang dimana fungsinya untuk hanya memindahkan tampilan. Jadi this hide form 5 show, karena di form 5 itu adalah tempat rekapitulasi harian. Begitu juga untuk riwayat transaksi, dia akan menampilkan form 4 seperti itu. Sekarang mungkin ini juga sama untuk bagian button kembali ini. Kembali dia akan menampilkan form 2. Udah, mungkin hanya sekian ya penjelasan GUI dan source code dari program utama. Cukup panjang karena memang codingannya cukup kompleks. Sekian penjelasan form 4 dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.